Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenang Lawangga. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan antara lain satu Mulyana, yang kedua ada Nanda Aulia Utama, yang ketiga ada Ahmad Fadilah, dan yang terakhir yaitu Rangga Ananda. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem informasi sederhana dengan metode CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Baik saja, langsung kita mulai. Pertama, kita akan menyiapkan database-nya dulu, yaitu kita menggunakan phpMyAdmin sebagai servernya. Di sini kita beri nama database kami dengan db_blog1, dan di dalam database-nya terdapat dua tabel, yaitu yang pertama tabel berita dan tabel komentar. Untuk tabel berita sendiri, seperti ini strukturnya, yaitu ada ID berita. ID berita merupakan primary key di tabel berita ini. Lalu ada judul, sinopsis, konten. Konten ini merupakan bookmark personal kita ya. Dan create date ini merupakan tanggal di inputnya data tersebut. Dan di sini ada statusnya dan kita beri nama aktif untuk kolomnya. Selanjutnya ada tabel komentar. Dalam tabel komentar ini kita terdapat seperti ini file-filenya. Yang pertama ada ID komentar, nama, lalu email, dan komentarnya. Selanjutnya lanjut kita ke codingan kita. Yang pertama kita menyiapkan koneksi database-nya. Untuk koneksi database-nya seperti ini kita script-nya. Di sini kita menggunakan MySQL dengan kita membuat new MySQLi. Localhost merupakan nama hostnya dan root merupakan username-nya. Untuk passwordnya kita di null ya, jadi artinya kita nggak menggunakan password atau kosong. Dan db_blog1 merupakan nama database yang kita buat tadi di phpMyAdmin. Nah, di sini selanjutnya ini merupakan script untuk mengecek koneksi database-nya. Apakah koneksi tersebut berhasil atau error. Di sini jika ini scriptnya untuk mendeklarasikan ini, yang ini adalah merupakan script untuk koneksi database yang error, sedangkan yang sukses ada di else-nya sini. Selanjutnya kita langsung masuk ke indeksnya. Oke, di sini kita menggunakan header.php. Ini merupakan komponen website yang pertama, yaitu header yang paling atas. Selanjutnya kita memanggil koneksi.php. Ini merupakan database kita tadi, koneksi database untuk memanggil data-datanya. Sebelum masuk selanjutnya kita ke header dulu. Di sini header kita seperti ini scriptnya. Jadi di sini kita menggunakan Bootstrap ya, Bootstrap untuk frameworknya. Jadi kita tinggal copy paste scriptnya ini untuk memanggil JavaScript dari Bootstrapnya. Lalu kita menggunakan navigasi seperti ini. Ini navigasi navbar untuk novel. Oke, saya tunjukkan untuk websitenya. Localhost latihan 1. Oh, salah. Oh, latihan aja. Oh, jadi seperti ini. Tadi kita ini merupakan headernya.
Ini komponen headernya, yaitu yang terdiri dari navbar, novel, cerita, dan komentar. Selanjutnya ada komponen dropdown. Dropdown ini di sini ya kategori. Jadi ini merupakan dropdownnya. Sejarah, novel, biografi. Lanjut, kita balik lagi ke indeks. Di sini kita memanggil koneksi database untuk mengoneksikan data kita ke database. Selanjutnya ini merupakan script untuk memanggil semua data yang berada di database di tabel berita. Berikut scriptnya yaitu select all. Ini bagi saya untuk membacanya all ya, bintang ini. Select all from tabel berita. Jadi semuanya yang berada di tabel berita kita tampilkan listnya di sini. Tabel berita, cerita di sini. Tabel berita ya, yang di sini berita. Jadi semua datanya kita tampilkan pada tabel ini. Selanjutnya kita ke di sini ada judul lagi. Ini sebenarnya komponen dari tabelnya ini ya. Ini merupakan button tambah cerita yang ada di sini. Lalu di sini ada tabelnya. Tabelnya ini terdiri dari number, judul, sinopsis, create date, dan action. Di action di sini di merge juga ada 2 tombol juga, ada edit dan hapus. Itu merupakan fungsi yang utama kita. Ini merupakan proses delete-nya. Ini proses delete. Kita memanggil proses delete.php. Prosesnya delete ada di sini. Jadi di script ini proses delete.php kita memanggil juga koneksi.php untuk mengoneksikan database dengan data kita yang ada di website tentunya. Dengan ini scriptnya delete from tabel berita, kita menggunakan where, definisi where, di mana ID berita sama dengan ID yang dipanggil. Selanjutnya ada pesan. Pesan ini sebagai ini ya, alert atau konfirmasi untuk kegiatan yang bersifat fatal seperti delete, edit. Itu merupakan tindakan fatal untuk sebuah pengolahan data. Jadi perlu konfirmasi sebelum menghapus. Oke, kembali lagi ke indeks. Nah, ini tadi yang saya sebut untuk proses konfirmasi. Di sini ada konfirmasi dengan teks apakah Anda yakin ingin menghapus data gitu. Jika ya, maka akan dieksekusi untuk proses delete-nya. Jika tidak, maka tidak dieksekusi untuk proses delete-nya. Selanjutnya kita ke menu proses add atau proses tambah. Ini untuk menambah data yang ada di database kita. Scriptnya sama. Hanya ini untuk scriptnya kita menggunakan insert into tabel berita dengan file, judul, sinopsis, konten. Dan value-nya kita ambil dari judul, sinopsis, dan kontennya. Di sini juga ada alert lagi, yaitu tambah data sukses dan tambah data violet. Tambah data sukses ini merupakan pesan yang ditampilkan ketika data kita berhasil ditambahkan pada database kita. Sedangkan sebaliknya, ini merupakan pesan yang ditampilkan bahwa data tersebut gagal ditambahkan di database kita. Selanjutnya kita ada proses edit. Proses edit ini merupakan
proses untuk mengubah data kita. Scriptnya sama seperti proses tambah, hanya saja di sini berbeda di skema atau timelinenya proses ini. Jadi proses edit itu sebenarnya kita memanggil data yang ada di database, kita ubah lalu kita simpan lagi. Seperti ini prosesnya. Jadi menggunakan fungsi update tabel berita. Ini merupakan value yang diupdate kita. Ada judul sama dengan judul baru ya. Lalu sinopsis baru yang kita masukkan. Ini konten juga sama, kita panggil dengan primary key, di mana ID berita sama dengan ID tersebut. Dan juga ada alertnya, pesan yang ditampilkan, ubah data sukses untuk menampilkan pesan jika pesan data tersebut berhasil disimpan ke database kita. Selanjutnya proses delete sudah tadi. Lalu ini form editnya. Ini form edit sama yang ada di halaman utama tadi, di beranda ya, di index ini tadi. Lalu proses tambah sama juga, komponennya ada tabel-tabel seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke websitenya. Di sini adalah tampilan utamanya. Jadi kita bisa menambahkan cerita di sini, misal dengan judul Si Kancil. Sinopsis di sini merupakan sinopsis ceritanya, misal kisah seekor yang cerdik. Ini konten ini merupakan bookmark pribadi kita sebenarnya. Ini nggak ditampilkan dalam tabel di beranda, kita isi aja. Ini konten yang kedua kita, simpan data. Oke, data sudah masuk di sini. Lalu untuk mengeditnya kita menggunakan aksi di sini edit ya. Lalu kita edit. Jadi namanya si buaya, misal kisah seekor buaya yang malang. Untuk kontennya kita nggak perlu ubah lagi ya data. Oke, selanjutnya ada proses hapus. Ketika kita klik akan mengirimkan pesan, yaitu pesan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita klik cancel apabila kita ingin membatalkan perintah itu. Klik OK, maka data akan terhapus. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.